Balik lagi sama Clara di Nonton Bareng Kak. Hari ini kita mau bahas film yang lagi viral di Netflix, judulnya Incantation, yang katanya ini film paling serem di Taiwan, juga film yang paling laris Taiwan. Nah, kita nggak mau bahas tentang filmnya karena mungkin udah banyak yang bahas, tapi Clara di sini mau bahas tentang cerita di balik film ini. Karena katanya kata sutradara film ini Kevin Ko, kalau misalkan cerita film ini terinspirasi dari sejumlah kayak adaptasi longgar dari sebuah kejadian tentang sebuah anggota sebuah sekte, sebuah keluarga gitu di tahun 2005, yang ceritanya itu sebenarnya nggak ada cerita detailnya karena nggak diceritain, nggak ada sumber resminya, jadi kisah ini diceritain dari mulut ke mulut gitu. Nah, setelah googling akhirnya dapat dua sumber yang kurang lebih yang sama gitu ceritanya. Jadi dulu di satu kota di Taiwan namanya kota Kaohsiung, pada tahun 2005 itu ada sebuah keluarga, nama keluarganya marganya Wu, yang terdiri dari 6 orang, suami, istri, dan 4 anak. Anaknya itu ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, satu keluarga ini memang percaya sama mitos tahayul gitu. Suatu ketika anak yang paling besar perempuan, anak perempuan paling besar ini kerasukan, yang bilangnya sih mereka dia kerasukan roh dewa. Jadi kalau di Taiwan ini kan kebanyakan menganut agama Budanya tuh Buddha yang kayak ada dewa-dewanya di dalam Buddha India gitu, kayak Kuan Im, Maca, dan sebagainya. Dan dia katanya kerasukan sama salah satu dewa itu. Suatu ketika sih 3 perempuan di keluarga ini pergi ke kuil di Nanze. Di sana kan banyak kuil kayak vihara, kelenteng gitu. Pulang dari kuil itu dia bilang kerasukan. Udah gitu dia itu punya usaha di Taipei, usaha bisnis restoran. Tapi selama di Taipei itu dia ngerasa kayak apa sih, sering kayak dihantui gitu. Terus dia bilang sama mamahnya, akhirnya sama mamahnya dijemput pulang ke kota Kaohsiung ini. Nah, tapi setelah pulang ke rumahnya itu bukannya membaik, tapi tambah buruk. Karena apa? Karena dia setiap malam mimpi dilecehkan secara seksual, sampai akhirnya nggak berani tidur saking ketakutannya. Terus tiba-tiba dia dapat telepon aneh. Sesudah dapat telepon itu dia kerasukan lagi nih, kerasukan dewa gitu. Dia bilangnya sih kerasukan pangeran ketiga Naca yang kayak film-film zaman dulu itu loh, yang roda sakti itu, kalau nggak salah lupa, yang bocah ajaib itu. Nah, akhirnya si keluarga Wu ini pergi ke kuil buat minta tolong, karena si anak yang paling besar ini selain ngaku dirasukin, dia tuh nyakitin diri sendiri, nyiksa diri sendiri setiap hari gitu. Akhirnya mereka tuh pergi ke kuil keluarganya buat minta tolong. Nah, setelah ke kuil itu mereka katanya dapat wahyu ilahi kalau misalkan katanya patung Naca yang ada di rumah mereka itu ada roh jahatnya, dan mereka harus melakukan doa lalu bakar patungnya gitu. Tapi setelah mereka melakukan hal itu, bukannya selesai masalahnya, maksudnya bukan jadi tenang, malah tambah parah gitu. Malah satu keluarga katanya kerasukan. Katanya nih, papahnya kerasukan Kaisar Giok, mamahnya kerasukan Ibu Suri, putri ketuanya kerasukan Bodhisattva Kuan Im, terus ada yang kerasukan Master Sen Cikong, dan lain-lain gitu. Pokoknya semuanya kerasukan. Tapi anehnya mereka berlindung tuh nggak saling kenal sebagai sesama dewa, jadi nganggep yang lain itu setan gitu. Jadi mereka tuh saling bertempur, kayak saling bertarung pakai dupa sama kartu-kartu dewa gitu. Ngerinya mereka sekeluarga berenam ini saling mukul, saling siksa karena ngerasa lu kerasukan setan gitu. Nah, dan lebih parahnya lagi, mereka tuh nggak makan dan minum untuk mengusir roh jahat. Kalau mereka lapar dan haus, mereka makan fesesnya sendiri, mereka makan kotorannya sendiri, air seninya sendiri. Sengeri itu gitu. Yang paling kasihan itu anak perempuan yang paling besar ini, yang tadi pertama kali kerasukan. Dia sampai di penjara sama anggota keluarganya, dikurung di rumahnya, udah dikurung, disiksa, nggak dikasih makan sama sekali, sampai akhirnya mati kelaparan. Nah, udah gitu 5 anggota keluarganya itu, mayat si anaknya tuh masih ditaruh di rumah sampai hitam dan rusak.
karena mereka nganggep anaknya tuh nggak mati, anak paling besarnya itu nggak mati, tapi cuman kecapean abis kerasukan roh. Nah, abis kerasukan roh jahat, tetangga-tetangga sekitarnya kan mulai pasti curiga kayak, akhirnya pas tahu kejadian ini mereka langsung lapor ke pihak yang berwajib. Waktu ditangkap, kelima orang ini ngaku kalau mereka tuh nggak pernah siksa putri anak yang paling besar ini gitu, tapi anak yang paling besar ini meninggal karena kecapean karena habis kerasukan gitu. Akhirnya mereka berlima katanya sih diadili di kantor kejaksaan. Terus setelah diidentifikasi sama psikiater, mereka tuh katanya kena gangguan delusi kolektif. Terus pada tanggal 9 April nih, katanya 9 April terungkap setelah diotopsi nih mayat anak yang paling besar ini, ditemukan kalau penyebab kematiannya tuh karena kelaparan gitu. Jadi bener-bener gak dikasih makan selama entah berapa lama itu, semenjak si anak yang paling besar ini kerasukan gitu. Ngeri banget ada kejadian kayak gini gitu. Jadi emang premisnya beda sama di film. Kalau di film kan melanggar tabu ya, sampai ya begitulah, ntar spoiler, nonton aja. Tapi intinya sama, tentang kepercayaan, kultus, curse gitu. Dan kota mereka syuting itu di kota yang kejadian 2005 ini gitu. Ngeri banget ya, percaya nggak percaya, tapi emang katanya sih kejadian kayak gitu. Oke, kalau misalkan ini kan based on Google juga, jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, dan makasih udah mau dengerin. Bye.